Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan malam yashkurin nas lam yashkurillah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bi ulumi wa bi asrarihi wa madana bi nuraihi amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para pesepuh dan para pengurus, yang terhormat Pak Ketua dan segenap jamaah, alhamdulillahirabbil alamin, atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberi nikmat iman Islam, panjang umur, hidayah, taufik, kemampuan sehingga masih mampu menunaikan rutinitas kita thalabil ilmi malam Jumat. Mudah-mudahan manfaat, barokah, husnul khotimah. Allahumma amin. Para jamaah rahimakumullah, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran jamaah ataupun yang lainnya yang telah menunaikan undangan yang punya hajat, yakni Bapak Agus dan Bapak Suratno, yang mana malam ini beliau punya niat, punya hajat, yakni kirim doa atau kita sebut acara selamatan ruahan. Mudah-mudahan kita semua yang menunaikan undangan beliau menjadi amal soleh. Allahumma amin. Para jamaah rahimakumullah, kajian malam Jumat Pak insyaallah akan ngaji bab yang lain, artinya tidak tema yang ada, karena tema yang ada acara ruahan ini sering kali kita bahas, tentunya ya sudah banyak yang paham tentang acara ruahan. Pak insyaallah akan jelaskan tentang yang bakal kita hadapi, yang bakal kita datangi, yakni menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Karena ini pengajian malam Jumat terakhir, ya insya Allah akan jelaskan tentang sedikit banyak tentang keutamaan, keistimewaan di dalam bulan Ramadan atau adab-adab cara menyambutnya bulan Ramadan. Para jamaah rahimakumullah, mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim ad-dhaifa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orangnya yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, hari kiamat, maka orang itu harus memuliakan tamu. Harus memuliakan tamu. Berarti orang itu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, tamu yang gimana ini? Tamu apa saja? Mau tamu yang datang ke rumah kita, siapa saja yang datang sebagai tamu, bagi kita tuan rumah harus memuliakan, menghormati, memuliakan tamu tadi.
Para jamaah rahimakumullah, maka kita semua ini tidak lama lagi bakal kedatangan tamu yang mulia, tamu yang agung, tamu istimewa, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bakal bertamu kepada kita. Sebagaimana tamu itu tidak lama, tidaklah lama, hanya sebentar, nanti pergi lagi. Itu tamu. Tidak ada beda kita kedatangan tamu rumah kita. Itu tamu itu perlunya tidak lama, sebentar, terus pergi lagi. Begitu juga bulan Ramadan ini tamu yang agung, tamu yang mulia, tamu yang istimewa, di mana Ramadan ini membawa keberkahan. Artinya tamu yang datang ke kita itu membawa keberkahan. Di samping membawa keberkahan, membawa kelipat gandaan amal-amal ibadah kita. Di samping itu juga membawa keberuntungan, keistimewaan, yang mana di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang nilainya itu 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Seumuran kita itu masih utama, masih bagus satu malam, yakni Lailatul Qadar. Itu masih bagus sama malam itu daripada 83 tahun lebih 4 bulan. Seumur kita itu ada di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini termasuk tamu agung, bulan agung. Dalam hadis Sayyidul Syuhur, rajanya bulan, kata Nabi. Rajanya bulan di antara 12 bulan itu bulan Ramadan. Oleh sebab itu bulan Ramadan ini bakal tiba, akan menghampiri kita, akan bertamu kepada kita. Ya tentu kita sebagai tuan rumah harus menghormati, harus disiapkan tempat-tempat kita, rumah-rumah kita. Istilah tamu, orang yang datang itu disiapkan, dipersiapkan sebelum tamu itu tiba. Ini salah satu adab memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu salah satu tanda bahwa orang itu iman kepada Allah dan hari akhir, yaitu memuliakan tamu. Ramadan yang mana membawa keberkahan, membawa maghfirah, membawa keistimewaan, membawa amal-amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana kata Nabi, pahala yang dilipatkan amal sunnah yang dilakukan di dalam Ramadan itu nilainya seperti wajib. Amal sunnah yang nilainya sunnah, yang hukumnya sunnah, itu pahalanya seperti wajib. Amalan wajib pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat. Itu adanya di dalam bulan Ramadan. Itu termasuk berkah dan agung istimewa di bulan Ramadan. Para jamaah rahimakumullah, cara menyambut bulan Ramadan, sebelum tiba bulan Ramadan, ya tentu kita persiapan diri, disiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Setidak-tidaknya kita harus mempersiapkan dua hal itu setidak-tidaknya. Itu salah satu adab-adab menyambut bulan Ramadan. Sebenarnya banyak, ada berapa, ada 12-an berapa, tapi yang terpenting itu setidak-tidaknya dua ini yang harus kita siapkan. Yang pertama yang harus kita siapkan sebelum Ramadan ini tiba, yaitu husnul niat,
memperbaiki niat, memperbagus niat, meluruskan niat, mengecek ulang niat. Karena niat ini akan membawa amaliyah-amaliyah di dalam bulan Ramadan, sehingga kita mengamalkannya mudah dan tidak keberatan. Itu mulai sekarang sudah diniati. Itu namanya cepat-cepat atau persiapan. Bahkan kata Nabi, niat itu, bahwa kata Nabi itu niat itu an-niyatu imamul amal. Niat itu menjadi imamnya amal. Berarti amal ini, baik dan buruknya amal, jelek dan bagusnya amal, tergantung niat. Kalau niatnya betul, benar, lurus, maka amaliyahnya jadi betul. Tidak beda seperti jamaah, ada imam, ada makmum. Ini kalau imamnya betul, ya jadi betul. Makmum bagian semua. Tapi kalau imamnya keliru, salah, nah semua keliru, salah. Maka kata Nabi, niat ini seperti imam amal, imam amal-amal soleh, itu niat. Kenapa harus niat? Dibetulin niat, diluruskan niat, supaya apa? Supaya nanti begitu masuk bulan Ramadan, kita ada kemudahan untuk mengamalkan amalan-amalan di dalam bulan Ramadan. Karena dalam bulan Ramadan itu banyak menu-menu amalan yang istimewa. Yang mana menu-menu itu, amalan-amalan itu pahalanya luar biasa, dilipat gandakan. Amalan-amalan istimewa. Maka bagi orang yang paham dan yang tahu di dalam Ramadan itu termasuk amal-amalan yang istimewa, ya tentu orang itu tidak mau ketinggalan. Bahkan kata Nabi dalam hadisnya, seandainya, kata Nabi, seandainya barokah yang ditumpahkan Allah, seandainya barokah yang ditumpahkan Allah, yang diturunkan Allah di bulan Ramadan, barokah itu bisa dipandang mata, berkah itu bisa dilihat dengan kedua mata kepala kita, maka semua orang pengennya seumur seterusnya itu pengen bulan Ramadan saja, tidak mau enggak. Setahun pengen Ramadan terus. Kenapa? Karena ini keberkahan dalam bulan Ramadan itu luar biasa. Yang berkata Nabi, yang mengatakan Ramadan agung Nabi, Nabi yang agung, Nabi yang agung, yang diagungkan Allah. Maka yang tahu persis keagungan bulan Ramadan, yang tahu keberkahan, kelimpah gandaan, keistimewaan dalam bulan Ramadan, ya tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menyampaikan kepada sahabat, kepada umatnya, sampai ke sini ajaran Nabi. Maka kita cukup percaya saja apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bulan Ramadan ini bulan yang agung. Keagungannya, keberkahannya ini luar biasa, tidak bisa dihitung. Para jamaah rahimakumullah, itu yang pertama yang harus kita niatkan, harus kita menyambut bulan Ramadan ini, memperbaiki niat, yakni husnun niat, supaya nanti di dalam bulan Ramadan itu ada kemudahan untuk amaliyah soleh. Karena kalau tidak diniati sekarang, ya nanti jadinya angger, syukur angger, masa bodoh, terserahlah. Ya itu kalau tidak ada bedanya seperti bulan-bulan biasa. Kalau begitu, itu namanya kurang paham, kurang mengerti keberkahan, keistimewaan di dalam bulan Ramadan, sehingga dianggap biasa saja.
Maka adab yang pertama, kita harus pasang niat yang benar, yang lurus, jangan sampai salah. Artinya pasang itu seperti ini, masang target. Niat kita menarget ibadah di dalam bulan Ramadan. Mau baca Quran, mau ibadah apa saja, sholat sunnah, sodakoh, apa saja, itu harus ditarget, karena di dalam bulan itu luar biasa keistimewaannya, kelipat gandaannya itu terbesar. Para jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu yang harus kita siapkan menyambut bulan Ramadan, yaitu tathirun nafsi. Tathirun nafsi, membersihkan diri. Membersihkan diri, bahasa agamanya tobat. Tobat dari mana? Ya tentu tobat dari kesalahan, dari dosa, baik dosa kepada Allah atau dosa dengan sesama. Ini penting, karena dosa, kesalahan yang nempel di badan kita, yang ada di nafsi kita ini akan membawa keberatan bila mau ngamal-ngamal soleh. Lebih-lebih ini di dalam bulan Ramadan. Ini bisa memperlambat amal, menghalangi amal, pelambat amal karena dari dosa dan kesalahan tadi. Maka sebelum Ramadan ini tiba, adabnya sebelumnya kita harus tobat, membersihkan diri, baik itu dosa kepada Allah atau dosa sesama hidup, sesama manusia, mau tetangga, mau kawan, mau teman, mau orang lain, atau keluarga, lebih-lebih keluarga sendiri, bapak ibu kita, saudara kita. Nah, itu sebelum memasuki bulan Ramadan harus saling maaf, memaafkan. Lebih-lebih kalau ada kesalahan itu harus minta maaf, minta maaf. Jadi minta maaf itu tidak bulan Syawal saja, malah penting yang ini sebenarnya itu. Penting yang ini, kenapa? Karena mau menghadapi Sayyidus Syuhur, mau menghadapi rajanya bulan. Justru ini yang penting. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita sudah di dalam bulan Ramadan itu ada kemudahan, ada keringanan, ada kemudahan untuk mengamalkan amalan-amalan yang istimewa di dalam bulan Ramadan. Karena itu bisanya harus kita bersih supaya mudah dan ringan untuk mengamalkannya. Ya, minta maaf kepada siapa saja, barangkali punya salah, punya apa, minta maaf supaya kesalahan dan dosa itu diampuni oleh Allah. Karena kesalahan itu kalau berhubungan dengan sesama, syaratnya Allah memberi ampun itu harus minta maaf langsung kepada orangnya, diwakilin tidak bisa. Kalau masih ada waktu, kecuali emang kudur, bener-bener kudur, pakai wakil. Sekarang kan enak, sudah ada HP ini, mau lewat WA grup bisa, langsung nelpon bisa. Penting ngomong langsung aja, minta maaf, minta halalnya, minta apa. Itu apa? Itu supaya kita itu ada kemudahan menghadapi bulan Ramadan, mengamalkan amaliyah yang ada di dalam bulan Ramadan. Itu setidak-tidaknya dua adab itu yang harus kita pakai sebelum tiba bulan suci Ramadan. Para jamaah rahimakumullah, yang perlu lagi kami tegaskan, begitu sudah bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu Allah mewajibkan puasa di siangnya dan menyunahkan melakukan sholat sunnah malamnya, disebut sholat sunnah tarawih. Jadi malamnya sholat tarawih itu sunnah, siangnya puasa itu wajib. Siangnya
puasa, malamnya sholat sunnah. Itu bulan Ramadan. Langsung saja puasa. Karena ini kajian malam Jumat, puasa libur, tidak ada pengajian. Takut yang nanti hanya ngaji di sini nanti tidak bakal ketemu kajian membuka bulan puasa bulan Ramadan. Ya kalau masih ikut ngaji di sana-sana kajian subuh ya insya Allah masih dibahas nanti kajian subuh, karena kajian subuh ini masih tetap terus seperti ramatilah 2 kali, takwa mungkin yang masih terus, mungkin barangkali ada yang lagi mau subuh sih insya Allah bisa. Tapi selain subuh selama Ramadan ini diliburkan semua. Berpuasa di bulan Ramadan, karena puasa Ramadan itu hukumnya wajib atau fardu. Maka rukunnya puasa wajib ini ada 2. Rukunnya puasa wajib ada 2. Disebut rukun, ini harus dipakai, harus diamali. Bila tidak, puasanya batal. Ini yang jadi harus ini wajib. Ya, sunah-sunah sih ditinggal sih tidak jadi masalah. Yang penting yang wajib dulu. 2 doa. Yang pertama apa? Niat puasa. Dan yang kedua, menahan semua yang membatalkan puasa. Banyak, setidak-tidaknya ada 10. Nah, diringkes itu mungkin tidak bisa bahas sama yang batal, ini yang niat aja. Yang pertama rukun puasa itu niat. Karena ini puasa wajib. Puasa wajib itu mau Ramadan, mau qodok Ramadan, mau nazar, itu wajib. Dinamakan puasa wajib. Maka niatnya, kalau itu puasa wajib seperti Ramadan, ini niatnya harus malam, harus diinapkan di malam harinya. Tanpa malam tidak bisa, artinya tidak sah puasanya. Dalam hadis Nabi dikatakan, malam yubayitin niyata fala siyamalah. Malam yubayitin niyata fala siyamah. Siapa orang yang tidak menginapkan niat pada malamnya, siapa orang yang niatnya tidak malam, puasa wajib ini fala siyamalah, maka puasanya batal, tidak sah. Maka niatnya harus malam, tidak boleh siang. Ini sepakat, semua mazhab imam sepakat bahwa puasa wajib itu harus niatnya malam. Beda dengan sunnah. Kalau sunnah nanti bisa pagi pun bisa, kalau sunnah itu. Tapi kalau wajib tidak bisa. Mau Ramadan, mau nazar, mau apa, itu harus malam. Itu semua mazhab sepakat, karena yang berkata Nabi malam yubayitin niyata fala siyamalah. Jadi niat puasa wajib itu harus di malam harinya. Para jamaah rahimakumullah. Nah, malam ini berbeda. Waktu malam ini berbeda. Pendapat antara imam tidak sama. Menurut Imam Syafi'i, puasa Ramadan ini kan sebulan penuh, 30 hari. Ini kalau menurut Imam Syafi'i, niatnya ini tiap malam harus niat. Kalau tidak, mau lupa, mau sengaja, batal. Berarti puasanya tidak jadi. Itu tiap malam harus niat. Lalu pertanyaannya,
Apakah ada mazhab yang memperbolehkan niat di malam pertama untuk 1 bulan penuh, bulan Ramadan? Kalau pertanyaannya kayak itu, boleh. Boleh. Yang memperbolehkan mazhab Imam Malik, nggak apa-apa. Mazhab Imam Malik memperbolehkan niat 1 kali di malam pertama untuk 1 bulan penuh. Berarti kalau sudah niat awal ini besok tidak apa-apa. Tapi itu mengikuti mazhab Imam Malik. Kalau mazhab kita Imam Syafi'i harus tiap malam. Tiap malam harus niat. Nggak niat lupa atau sengaja nggak niat batal, artinya besoknya puasanya tidak jadi. Nanti habis Ramadan, Syawal atau bulan apa wajib diqodho karena ada salah satu hari malahnya tidak niat. Maka boleh, kalau menurut mazhab Imam Malik ini boleh niat 1 malam pertama untuk 1 bulan penuh, tidak apa-apa. Para jamaah rahimakumullah, kembali tadi niat pada malam. Nah, kalau niat ini harus malam hari, maka ini berbeda antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Berbeda. Kalau mazhab Syafi'i waktu malam itu mulai habis maghrib sudah termasuk malam sampai fajar subuh. Artinya menurut mazhab imam kita Syafi'i, kita niat puasa Ramadan habis maghrib sudah boleh, sudah sah. Atau habis traweh rata-rata langsung, kan biasanya habis traweh selesai kan niat bareng-bareng, tidak apa-apa, boleh. Itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Karena menurut Imam Syafi'i ini waktu malam yang ditempati niat untuk puasa ini mulai habis maghrib sampai masuk subuh. Itu waktunya panjang. Tapi kalau mengikuti mazhab Imam Malik ini tidak sama, beda. Mazhab Imam Malik itu waktu malam itu mulai jam 12 ke atas, baru itu hitungan waktu malam. Berarti kalau ngikut mazhab Malik, kita niat puasa Ramadan, niat habis maghrib tidak sah. Atau kita niatnya habis traweh, kan jam berapa? Jam 8, jam 9. Belum sah itu, belum sah. Karena menurut mazhab Imam Malik, jam-jam segitu 9, 10 itu hitungannya masih sore, belum malam. Tidak ada bedanya kita ya, kita kalau nongkrong di warung ngopi jam 9 itu udah malam belum itu? Belum, orang-orang jagongan tuh masih sore, ngapain pulang? Jam 9 masih sore, maka berjamaah ngopi itu sampai jam 10, 11, 12 baru pulang. Karena jam 9 masih sore, ya seperti itu. Nah, pendapat Imam Malik kayak gitu. Itu menurut Imam Malik jam 8, 9, 10 sampai 12 ke sini ke bawah itu hitungannya masih sore. Maka menurut Imam Malik niat puasa Ramadan dimulai sebelum di atas jam 12 tidak sah. Habis maghrib kita niat tidak sah. Habis tarawih ya tidak sah, belum sah. Tunggu nanti jam 12 ke atas itu baru sah menurut Imam Malik. Sama waktunya malam, sesuai dengan hadis tadi, kata Nabi tadi, niat puasa wajib harus di malam hari. Nah ini malam ini lain mazhab, ini tidak. Kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i ya mulai habis maghrib sudah malam. Ini mazhab kita itu Syafi'i, maka niat habis maghrib ya sah saja. Habis tarawih sah, malam ya sah sampai waktu masuk subuh. Tapi kalau mazhab Imam Malik ini belum sah. Habis maghrib niat puasa Ramadan tidak sah. Habis tarawih ya tidak sah. Nanti tunggu
setelah jam 12 ke atas, karena menurut pendapat Imam Malik yang dinamakan waktu malam itu jam 12 ke atas. Para jamaah rahimakumullah, bertanya lagi, apakah boleh kita mazhab Syafi'i pakai niat ikut mazhab Imam Malik yang niatnya satu kali di malam pertama untuk 1 bulan penuh? Maka jawabannya boleh. Maka ini bakal dikaji, kami ajarkan ini. Karena Imam Syafi'i itu satu-satunya imam yang sangat bijak, sangat bijaksono, mengerti betul Imam Syafi'i itu. Maka menurut madhab ashab ulama Syafi'i memusyawarahkan atau memberi keputusan bahwa niat di malam pertama sekali untuk sebulan dibolehkan. Cuman bolehnya ini untuk menjagai bila mana kita nanti takut ada yang lupa mengikut mazhab Syafi'i. Tidak apa-apa, boleh. Itulah hebatnya mazhab Syafi'i itu. Banyak jalan. Artinya gini, boleh itu menurut ashab Syafi'i dibolehkan. Jadi menurut ashab Syafi'i itu niat puasa Ramadan di malam pertama ini kalau bisa 2 kali. 2 kali. Yang pertama kita niat biasa habis tarawih bareng-bareng itu nawaitu somagodin al-adai fardusari Ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Itu menurut mazhab Syafi'i sah karena itu sudah termasuk malam. Dan nanti mulai jam 12 ke atas, jam 1 atau 2 terserah, niat lagi. Niat ini ngikut mazhab Imam Malik. Cuman untuk jaga-jaga, bila mana kita nanti ada lupa nggak niat. Jadi sudah diniati dari awal tuh. Bila mana mungkin nanti kita ada kelupaan nggak niat tiap malam, kita sudah awal niat ikut mazhab Imam Malik, maka puasanya tetap sah. Tidak perlu nanti dikodok, tidak perlu, karena kita sudah niat dari awal malam pertama ikut mazhab Imam Malik, niat 1 kali untuk 1 bulan penuh. Tapi itu harus di malam pertama ya, harus malam pertama. Malam selanjutnya tidak boleh, harus malam pertama. Maka menurut ashab Imam Syafi'i, ulama-ulama yang mengikut mazhab Imam Syafi'i ini dibolehkan, bahkan ada anjuran kalau niat di malam pertama ini kalau bisa 2 kali. 1 niat untuk Imam Syafi'i nanti tiap malam, dan yang kedua nanti jam 12 ke atas untuk mengikut mazhab Imam Malik bila mana kita ada kelupaan tidak niat di tiap malam. Itu sudah di awal diniati. Jadi kalau mama kita lupa tidak niat itu tetap sah saja puasa kita. Kenapa? Karena sudah niat awalnya mengikut mazhab Imam Malik tadi. Tidak perlu dikodok nanti. Tapi kalau tidak ikut mazhab Malik, niat yang kedua malam tadi ya tetap nanti kita wajib kodok. Mau kita tidak niat malamnya tadi, mau hari berapa mana lupa tidak niat, nanti wajib dikodok. Para jamaah rahimakumullah, itu untuk menjagai bila mana kita takut ada kelupaan tidak niat malam. Para jamaah rahimakumullah, niatnya gimana? Niatnya mau bahasa Arab boleh, bahasa kita boleh, walaupun tidak bahasa Arab udah apa, asal bahasa kita niat puasa besok 1 hari bulan Ramadan sah saja. Atau bahasa kita sudah hafal semua itu nawaitu somagodin an adai fardisari Ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Ramadhani ya, jangan Ramadhana ya, Ramadhani. Ramadhana nanti disalahin ulama ahli nahwu, ahli sorok nahwu, disalahkan nanti.
Karena yang betul itu dibacanya ni, bukan na. Kenapa kok dibaca ni? Lah, ada juga yang bertanya, bukankah itu kalimah isim ghair munsharif? Isim ghair munsharif itu jarnya dengan fathah, dijarnya dengan harokat fathah, maka romaldona, kan gitu mungkin. Berarti yang tanya itu belum begitu paham tentang nahu dalam alfiah pun jelaskan. Dalam alfiah itu wajuro bil fathati malam yang sorib malam yudo. Nahu alfiah, kalimah isim ghair munsharif itu betul jarnya ini pakai fathah, berarti romaldona gitu. Aslinya bila mana itu kalau tidak ada mudhof, itu syaratnya. Tapi kalau ada kalimat yang dimudhofkan baru dibaca jer, berarti romaldoni, bukan romaldona, bukan. Karena apa? Karena ada kalimat hadis sanati, itu mudhof ilaih, itu mudhof, makanya. Kecuali tidak ada kalimat hadis sanati baru dibaca romaldona, karena tidak ada kalimat dimudhofkan. Karena ada huruf hadis sanati, ini mudhof ilaih, ada mudhofnya, maka kalimat isim ghair munsharif ini tidak difathahkan tapi dikasrohkan. Itu menurut ilmu nahwu tata cara bahasa Arab. Jadi yang betul romaldoni, jangan romaldona. Untung ini cuman salah baca, nggak salah niat. Ya romaldona pun ya sah-sah aja. Ada juga yang ngatakan mending romaldona daripada Maradona. Itu mah bukan main bola, ini ngaji. Bukan main bola, ngaji yang bener segitu, biar betul. Jangan salah, udah tua-tua salah kan ya malu udah. Tiap hari ngaji. Ya diajarin supaya yang benar, yang salah supaya betul, yang enggak benar supaya benar. Itu yang betul itu romaldoni. Memang ada yang sok ngeyel, emang itu kalimat isim ghair munsharif, cara bacanya jer itu di baris fathah, romaldona, romaldoni itu kalau tidak ada kalimat yang dimudhofkan, betul romaldona. Tapi ada kalimat dimudhofkan jadi ni, artinya jadi kasroh, bukan fathah. Tidak ada bedanya seperti yang di Quran. Baca surat apa tuh? Dan ada banyak di Quran tuh, banyak kalimat-kalimat yang isim ghair munsharif itu seharusnya itu dibaca fathah, tapi bila ada kalimat yang dimudhofkan jadi jer atau jadi kasroh. Itu banyak, salah satunya itu. Maka yang betul romaldoni. Nawa itu somagodin an adai fardi syahri romaldoni hadis sanati lillahi ta'ala. Mau kasih fardo ya boleh, nggak kasih pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena dari dulu puasa Ramadan itu hukumnya fardu, nggak sunnah. Jadi meskipun nggak pakai fardu pun nggak apa-apa, cukup itu. Cukup kita niat puasa besok Ramadan, sah saja, nggak apa, sah saja. Itu bahasa kita, terserah. Ya untuk yang sebelah tadi bahasa kita aja lah. Aku niat puasa untuk 1 bulan penuh Ramadan, lillahi ta'ala, sah saja. Maka tadi ada 2 niat di malam pertama. Jadi kalau bisa jangan sampai lupa untuk menjaga kita. Takut nanti ada kelupaan, kita tidak niat ikut mazhab Syafi'i. Kalau kita lupa tidak niatkan, nanti wajib dikodok. Tapi kalau di awal malam ini sudah kita persiapkan, sudah kita niati ikut mazhab Malik untuk menjaga bila mana ada
kekeliruan, kekurangan atau lupa tidak niat, maka puasa kita tetap sah, tidak perlu nanti dikodok. Jadi ingat tadi kalau mazhab Malik niatnya jam 12 ke atas baru sah. Habis isya, habis terang tidak sah. Oh itu masih sore, belum malam. Nah, tapi kalau sapi sah saja, jangan habis maghrib pun sudah sah. Itu kalau menurut mazhab imam kita, Imam Syafi'i. Ya kita tetap terus berusaha ngikut sapi terus, artinya tetap berusaha tiap malam harus niat, jangan sampai tidak niat. Kita emang ikut sapi ini. Ya barangkali ada kelupaan atau hilap sehingga tidak niat, ya tentu tidak sah besok puasanya kalau ikut mazhab Syafi'i. Karena menurut mazhab Syafi'i ini niat puasa Ramadan ini wajib harus tiap malam, tidak boleh satu niat untuk sebulan. Tapi Imam Malik ini boleh, maka dikompromikan oleh semua ulama ashab Syafi'i, dibolehkan kita sebagai ashab Syafi'i ini boleh kita niat 2 kali. Itulah enaknya ngikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi banyak jalan itu dibolehkan, karena Imam Syafi'i ini termasuk imam yang paling bijak dan paling mengerti di antara mazhab-mazhab yang lain. Para jamaah rahimakumullah, itulah mungkin kajian pada malam Jumat yang terakhir ini yang menjelaskan tentang puasa, adab-adab puasa. Setidak-tidaknya harus kita siapkan ada 2 tadi. Yang pertama husnul niat, memperbaiki niat, memperbagus niat, meluruskan niat, dan mengecek ulang niat supaya benar dan betul. Yang kedua takdirul nafsi, membersihkan diri sebelum Ramadan ini tiba, maka kita harus tobat, membersihkan kotoran-kotoran kita, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dengan sesama atau dengan tetangga siapa saja, itu harus dihapus. Caranya minta maaf. Para jamaah rahimakumullah, inilah mungkin kajian, mudah-mudahan manfaat dan berkah dan bisa menambah ilmu kita, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kajian selanjutnya yaitu bacaan Yasin dan tahlil untuk kirim doa wabil khusus keluarganya